Oke guys, kali ini gue mau cerita tentang cerita mistis hantu supir mobil travel. Jadi kisah horor ini terjadi beberapa waktu lalu. Ceritanya ada suami istri yang mau ke Medan dari Singkarak Padang. Oke, sebut aja suaminya namanya Iwan ya, istrinya namanya Yani. Nah, si Iwan sama Yani ini biasanya memang udah rutin tuh ke Medan dari Singkarak Padang, dan biasanya jarak dari sana tuh memakan waktu 2 hari. Tapi kali ini mereka hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai ke Medan. Oke, awalnya mereka itu dari jam 3 sore nunggu mobil travel tuh yang bakal ngebawa ke Medan. Tapi ternyata ditunggu sampai jam 10 malam gak ada yang datang mobil travelnya. Karena udah lapar, capek, akhirnya si Iwan memutuskan untuk balik ke rumah. Iwan ngajak Yani, udah kita balik ke rumah, lapar kan, udah capek, lapar, udah malam. Akhirnya balik tuh ke rumah. Nah, begitu sampai depan rumah, ibunya Iwan nanya, loh kok pulang lagi? Si Iwan jawab, lapar mah, gak ada yang datang mobil travelnya. Ya udah, akhirnya makan tuh, dah makan. Gak lama tiba-tiba ada mobil travel yang lewat di depan rumah mereka tuh. Seneng dong si Iwan sama Yani, suami istri itu. Akhirnya dia langsung diberhentiin. Pucuk dicinta ulam tiba dong, langsung diberhentiin. Mereka naik deh ke tujuan Medan sana. Nah, akhirnya udah tuh berangkat si Yani sama Iwan. Si ibunya Iwan ini curiga dong. Ih, gak biasa banget nih kejadian kayak gini. Karena biasanya gak pernah ada mobil travel yang lewat di depan rumahnya, aneh banget. Nah, terus begitu dia curiga, saat itu tuh dia nginget-nginget tuh plat mobil. Begitu dia inget-inget plat mobil itu, langsung dia ke dalam, dia catet tuh nomornya. Dia cuma khawatir, takut-takut nanti kenapa-napa gitu sama anaknya. Udah. Nah, si Yani sama si Iwan akhirnya di dalam mobil dong. Nah, mobil tuh jalan, capek, namanya udah malam kan, ngantuk, tidur. Yani sama Iwan itu tidur. Nah, dilalah si Yani kebangun di tengah jalan. Dia bangun, terus dia kaget. Lah, itu kernetnya kok berlumuran darah badannya. Takut dong dia. Dibangunin suaminya kan. Bangunin tuh si Iwan, dibangunin, gak bangun-bangun. Makin takut. Udah, akhirnya dia paksain tidur aja deh udah. Nah, dimerem-meremin gitu kan. Gak lama sopir itu bangunin si Iwan, ngasih tahu, Pak, udah sampai Pak, kota Medan. Nah, terus udah sampai kan. Akhirnya si Iwan bilang, berapa bang gitu kan. Supirnya jawab, gak apa-apa, udah sampai gitu, datar. Lah, dia makin bingung dong. Si Yani juga makin takut. Akhirnya setelah jawaban itu, si suami baru ngeh. Ngeliat jam. Cepet amat ya. Itu kok cuma 5 jam. Biasanya Singkarak Medan itu 2 hari. Ya ketakutan dong. Akhirnya itu udah turun tuh dari mobil. Akhirnya si Iwan tuh nelpon ibunya, bilang kan kalau mereka udah sampai di Medan. Maknya makin terkejut lagi si ibu tuh, terkejut, kaget. Akhirnya ya udahlah, udah sampai kan. Nah, si ibu coba-coba nelpon ke polisi. Cerita dah tuh kronologis peristiwanya. Si polisi ini juga merasa aneh dengan kejadian itu. Akhirnya ditanya kalau ibu memang catat nomor platnya, berapa nomor platnya. Dikasih tau lah sama si ibu, disebutkan. Nah, kagetlah tuh si ibu bahwasanya ternyata sang polisi itu menjawab bahwa mobil dengan plat yang tadi disebut ibu itu, yang membawa si Yani sama si Iwan itu, ternyata beberapa hari lalu mengalami kecelakaan. Kemudian masuk ke jurang di Singkarak. Ternyata si mobil travel itu
cuma pengen melampiaskan kegagalan karena kemarin tuh gak berhasil nganterin penumpang ke tempat tujuannya. Kira-kira kayak gitu guys. Gimana menurut kamu guys? Creepy gak